Sementara konser dangdut dengan penyanyi lokal di Jember berakhir ricuh pemirsa, beberapa pemuda yang diduga mabuk mengamuk meminta acara terus berlangsung. Konser musik dangdut di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur berakhir ricuh. Kericuhan dipicu oleh sekelompok pemuda yang diduga mabuk, mengamuk meminta konser terus dilakukan. Para pemuda tersebut mengamuk hingga memecahkan kaca rumah dan merusak perabot rumah warga. Bahkan salah satu remaja kedapatan membawa senjata tajam. Warga setempat langsung mengamankan beberapa pemuda tersebut dan langsung melapor ke polsek setempat. Polisi yang datang langsung mengamankan satu orang pemuda yang membawa senjata tajam dan juga merusak rumah warga. Pada waktu itu pelaku melakukan pengeroyokan dan didapati membawa senjata tajam pisau. Jadi kita amankan. Untuk kita amankan satu orang yang telah membawa senjata tajam tanpa izin. Untuk langkah selanjutnya kita proses sesuai hukum. Jadi kita amankan, kita melakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 unit rumah di Sleman, Yogyakarta. 3 orang yang masih mempunyai hubungan keluarga tewas dalam insiden ini. Kebakaran menghanguskan 2 rumah di Jalan Kaliurang Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, 3 orang penghuni rumah yang masih mempunyai ikatan satu keluarga tewas. Dugaan sementara ketiga korban tewas akibat kesulitan bernafas karena rumah yang ditinggalinya dipenuhi kepulan asap. Setelah dievakuasi oleh petugas damkar, ketiga korban kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUP Dr. Sarjito. Ketiga korban dimakamkan di TPU Sasanalaya, Karangbendo, Catur Tunggal, Depok, dan ketiganya dimakamkan dalam satu liang lahat. Suasana duka pun menyelimuti proses pemakaman korban. Selain para warga dan tetangga, puluhan anggota keamanan kampus UGM Yogyakarta juga hadir di pemakaman. Pasalnya salah satu korban meninggal merupakan anggota Pusat Keamanan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan atau PK4L Universitas Gadjah Mada. Iya, kemungkinan besar konsleting dan kebetulan jamnya juga jam yang sangat tengah pagi ya, tengah pagi tanggung, dan kami menerima berita juga sudah agak terlambat. Walaupun dugaan kuat penyebab kebakaran berasal dari hubungan pendek arus listrik, namun penyelidikan tetap dilakukan aparat kepolisian setempat. Kita kembali ke ibu kota pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di tengah tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur usai melompat dari atas jembatan. Untuk kepentingan otopsi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Sejumlah pengendara dan warga digegerkan dengan tewasnya seorang pria di tengah jalan tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur, Jumat sore. Tepatnya di jalur dari arah Bekasi menuju Jakarta. Korban tewas bersimbah darah dengan posisi telungkup usai melompat dari atas jembatan Jatiwaringin. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi awal korban. Korban tidak dilengkapi dengan identitas dan tidak ada satupun yang mengenali korban. Hingga kini belum diketahui apa motif korban nekat melompat dari atas jembatan. Menurut warga, korban sebelumnya sempat menumpang ojek online. Naas, warga maupun pengendara ojek tak dapat menyelamatkan korban. Dia tadi informasi ya, turun dari Grab, terus langsung loncat. Dan begitu dah udah dibawa. Untuk kepentingan autopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Makassar dan Polres Metro Jakarta Timur.
Pemirsa, supir truk trailer dalam kecelakaan maut di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka akibat kelalaian dalam mengemudi. Di lain sisi, KNKT mengungkap truk nahas tersebut salah oper gigi persneling hingga sulit mengerem dan terjadi kecelakaan. Informasinya sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Pemirsa, saksikan konser Jakarta Sound of Love persembahan iNews 8 September mendatang di Bengkel Space SCBD dan nikmati romansa cinta dari lagu Via Ratail, Yura Yunita, dan Caleb J. Tiket konser juga sudah dapat dibeli pemirsa melalui loket.com. Saya Fani Maniar pamit. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Penyidik Satlantas Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan sopir truk kecelakaan maut sebagai tersangka. AS, 30 tahun, diduga mengantuk dan lalai saat mengemudi truk hingga menabrak sejumlah siswa SD dan warga. Sopir dinyatakan negatif narkoba usai menjalani tes urin. Yang pasti penyidik kita sudah mengantongi 2 alat bukti sehingga kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap. Saya tidak pernah menyampaikan remblong ya, ingat itu. Saya tidak pernah menyampaikan itu. Ini kita terapkan pasal 310 ayat 4 akibat kelalaian supir. Di sisi lain, KNKT menjabarkan sejumlah temuan hasil investigasi mereka. KNKT menyebut tidak ada masalah pengereman dan truk laik jalan. Meski demikian, KNKT menjelaskan saat kejadian sopir truk sempat kebingungan karena salah jalan dan salah oper gigi. Akibatnya, sopir kesulitan mengerem ditambah lagi kondisi truk yang kelebihan muatan hingga 200%. Peristiwa nahas ini terjadi pada 31 Agustus lalu. Truk trailer bermuatan bahan baku besi menabrak halte di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 Kota Bekasi. Truk menabrak sejumlah siswa SD dan warga di halte dan baru berhenti setelah menabrak tiang komunikasi. Penyidik Satlantas Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan sopir truk kecelakaan maut sebagai tersangka. AS, 30 tahun, diduga mengantuk dan lalai saat mengemudi truk hingga menabrak sejumlah siswa SD dan warga. Sopir dinyatakan negatif narkoba usai menjalani tes urin. Yang pasti penyidik kita sudah mengantongi 2 alat bukti sehingga kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap. Saya tidak pernah menyampaikan remblong ya, ingat itu. Saya tidak pernah menyampaikan itu. Ini kita terapkan pasal 3.